Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Obi Al-Awaludin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tutorial tentang penggunaan aplikasi template RKS berbasis aplikasi Excel. Ya. Apa itu RKS? RKS adalah rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Nah, sebelum kita memperkenalkan menu-menu atau file yang akan saya bagikan, terlebih dahulu alangkah baiknya kita mengetahui pedoman dari RKS tersebut. Yuk kita langsung saja kita pelajari. Nah, untuk RKS yang akan kita bahas kali ini adalah RKS tahun 2021. Kebetulan beberapa hari yang lalu proses pencairan dana BOP sudah keluar, ya. Tentunya dalam penyusunan RKS kita harus sebaik mungkin agar dana tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Oke, kita mengacu pada pedoman yang kita gunakan, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang juknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah pada lampiran ini, ya. Pada lampiran tentang penggunaannya apa saja itu. Di sini penggunaan dana BOP PAUD memenuhi komponen satu atau A, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain. Nah, yang masuk dalam komponen pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain, keterangannya adalah untuk pelaksanaan pembelajaran dan bermain yang apabila bahan atau peralatan tersebut tidak ada, maka kegiatan pembelajaran dan bermain pada tema tertentu tidak dapat dilaksanakan. Nah, jadi yang masuk komponen ini adalah AP atau bahan atau peralatan tersebut itu mutlak ada. Tanpa bahan atau AP tersebut, maka kegiatan pembelajaran tidak ada. Ini poin pentingnya, ya. Kemudian ini di sini ada contoh atau misal, ya. Misalnya ini untuk tema alam semesta, di sini apa yang digunakan bisa pasir kinetik, bola dunia dan sebagainya, ya. Kemudian juga di sini untuk tema binatang. Di sini ada kartu gambar binatang, fajal binatang gitu. Kemudian ini ya ada 5 poin yang membahas tentang tema. Nah, kemudian yang poin F ini adalah peralatan atau bahan lainnya sesuai dengan tema yang dilaksanakan dalam pembelajaran dan bermain. Kalau kita perhatikan poin A sampai E ini adalah merujuk kepada AP, ya, alat permainan edukasi yang disesuaikan dengan tema masing-masing. Nah, di sini banyak penafsiran yang berbeda-beda, ya. Jadi ketika membuat laporan pada tahap 1 itu di aplikasi pelaporan ini ini percis sekali pelaporannya seperti ini. Untuk poin A ada tema alam semesta, poin B tema binatang. Namun yang sangat disayangkan ini tidak merangkum seluruh tema pada satu tahun ajaran. Di sini ada tema semester 1 dan juga ada tema semester 2 gitu. Ya, mungkin bagi rekan-rekan yang ikut mengikuti memahami ini harus seperti ini, ya. Itu tidak ada masalah. Tapi bagi rekan-rekan yang menyelenggarakan pembelajaran temanya tidak sama persis dengan yang dilaksanakan atau dicontohkan dalam dalam contoh juknis ini menjadi problematika gitu. Namun, yang perlu kita perhatikan adalah poin F ini. Di sini ada peralatan atau bahan lainnya sesuai dengan tema yang dilaksanakan dalam pembelajaran dan bermain. Nah, ketika pelaporan
Di saya karena saya masuk ke dalam kategori yang tidak mutlak mengikuti hari ini, sebagaimana kita ikuti dalam webinar nasional tentang penggunaan dana PAUD, di mana di situ kita memiliki kebebasan dalam penggunaan dana BOP yang seyogyanya adalah digunakan untuk pembelajaran, karena peraturan-peraturan ini membuka peluang kita penggunaan dana BOP itu memang betul-betul untuk digunakan sesuai pembelajaran yang ada di sekolah masing-masing, tapi digunakan untuk pembelajaran. Ya, seperti ini membuka ruang tema yang lain gitu ya. Karena tema yang saya laksanakan pada semester 1 itu ada beberapa tema yang tidak masuk ke dalam pelaporan ini. Yang poin 5 kita masukkan di poin F. Itu di poin F dengan tema yang berkesesuaian dengan di lembaga masing-masing. Itu misalnya tema di sekolah ya. Mohon maaf, coba. Nah, ini tema-tema yang kita laksanakan ya. Tema-tema di proses mungkin ada ya. Oh, bukan. Di PPM mungkin ya. Ya, di sini kita di semester pertama di sini kita ada tema diriku, kemudian tema yang lainnya lingkunganku, kebutuhanku. Ya di sini kita ada ya, sebentar langsung ke aplikasi aja ya. Nah, di sini yang kita laksanakan di semester 1 ini sampai sini ya. Sampai tema alam semesta. Ya, tema rekreasi, tema kendaraan, tema pekerjaan, air udara, tema alat komunikasi, tema negaraku, dan tema alam semesta ya. Kalau kita merujuk ke sini, di sini ada beberapa tema yang tidak ada gitu ya pada pelaksanaan atau yang dilaksanakan di lembaga dengan poin pelaporan. Maka saya memasukkan poin pelaporan di sini ya, di poin F gitu. Jadi di sini ada problematika ya untuk di wilayah kami, mungkin instruksinya harus sama persis, tapi mungkin kita ketahui di webinar nasional juga diberikan kesempatan ya, dana PAUD atau dana BOP itu bisa digunakan se seoptimal mungkin untuk kebutuhan di sekolah ya, dengan tetap mengacu pada pedoman dan tidak keluar dari pedoman. Dan di sini ini diperbolehkan kita gunakan untuk tema yang dilaksanakan dalam pembelajaran atau tema lain yang dilaksanakan ya. Itu. Dan memang ini seharusnya untuk RKS kita yang dibahas atau yang dibuat itu RKS dalam 1 tahun. Tapi mungkin dengan berbagai pertimbangan untuk wilayah kami itu penyusunan RKS itu dilaksanakan 2 kali, sebagaimana keluarnya dana BOP gitu. Jadi ada tahap 1 dan tahap 2. Begitu juga dengan RKS. RKS ada tahap 1 dan RKS tahap 2. Oke, mungkin hanya ini saja untuk yang digaris bawahi, karena untuk kesananya ini tidak ada masalah atau tidak ada perbedaan gitu ya. Tidak terjadi masalah. Yang ada problematika adalah di sini di poin pertama ini. Jadi ada beberapa mungkin yang mengharuskan atau menggunakan sama persis. Jadi poinnya hanya untuk tematik hanya ada 5 poin. Itu. Padahal mungkin pembelajarannya di sekolahnya dalam 1 tahun
itu ada yang 12 tema, mungkin paling sedikit biasanya ada 8 tema ya. Dan ini bergantung kepada kebijakan sekolah masing-masing. Oke, mungkin itu ya untuk pedomannya. Kita langsung saja ke pembahasan kita yang paling utama, yaitu saya akan berbagi template penyusunan RKAS. Ya, di sini dalam template penyusunan RKS ada 3 sheet ya. Yang pertama adalah sheet data lembaga, kemudian ada sheet perhitungan, dan ini hasil akhirnya ya. Hasil akhir dari perhitungan, atau ini yang nanti kita cetak print untuk penyusunan RKS ya. Mungkin saya sambil memberikan contoh ya, tutorial agar teman-teman memahami seperti apa menggunakan template yang saya buat ini. Oke, di bagian data lembaga kita isi nama lembaganya apa ya, kita gunakan ini huruf besar semua ya. Misalkan nama sekolah saya, kita kasih nama Sinar Mulia. Kemudian di sini jenis lembaga ini sudah otomatis ada list ya. Tinggal klik saja kolom box bermain. Nah, misalkan teman-teman di sini jenis lembaganya tidak terdaftar, silahkan diisi di sini dengan menambahkan jenis lembaga teman-teman ya di sini. Kemudian di sini singkatan. Ini singkatan kelompok bermain, berarti KB ya. Nah, kalau tidak ada silahkan diisi saja di situ. Kemudian alamat. Alamat ini menggunakan huruf kecil ya. Di sini saya hanya menggunakan misalnya saja ya. Misal Kampung Fulan ya, misal ke Kampung Fulan. Kampung Fulan, nah kok sampai sampai RT RW ya, misalnya RT-nya RT 00, RW 00 ya. Nah, kemudian desa atau kelurahan, di sini adalah kita memilih wilayah kita ini masuk ke desa atau kelurahan ya. Kita klik desa saja ya, pilih salah satu saja ya. Kemudian misalnya desanya apa? Nah, baru kita di sini dituliskan ya nama desanya, desa apa. Ini juga sama menggunakan huruf awalan besar. Kecamatan, kita isi kecamatan sama menggunakan awalan besar. Kemudian ini kabupaten, sama ini adalah list ya. List apakah kita masuk kabupaten atau kota. Ya, kemudian kita isi nama kabupaten atau kotanya. Ya. Kemudian kita isi nama kepala. Nama kepala di sini menggunakan huruf besar semua ya. Baiknya menggunakan huruf besar semua. Kita isi saja, misalkan Fulan saja ya, Fulan. Kemudian nama bendahara sama, kita isi Fulan saja ya. Kemudian ini jumlah PTK ya, ini nanti akan berpengaruh terhadap honorarium nih. Jadi otomatis nanti berpengaruhnya ke honorarium. Ini jumlah PTK ada berapa ya, pendidiknya berapa, tenaga kependidikannya berapa. Kita misalkan ini masukkan 4 ya. Kemudian jumlah siswa. Nah, ini jumlah siswa ya, baiknya yang realisasi BOP ya kalau untuk pelaporan. Kalau untuk proposal silakan jumlah siswa dalam Dapodik ada berapa. Ya, kita misalkan saja 50 ya. Kemudian tahun anggarannya ini tahun anggaran berapa ya, mudah-mudahan juknisnya nanti 2022 tidak berbeda jauh ya. Ini kita
Sampel yang di sini adalah tahun anggaran 2021. Kemudian untuk tahap berapa, tinggal klik satu atau dua ya. Nah, selanjutnya ke sini, jika jika data lembaga sudah selesai, selanjutnya kita masuk ke sheet kedua, yaitu di sheet perhitungan. Nah, di sini teman-teman sudah saya siapkan otomatis ya, beberapa sampel kebutuhan ya, beberapa sampel kebutuhan. Misalkan di sini ada tema rekreasi, kebutuhannya apa saja. Nah, bagaimana, mungkin ada teman-teman yang bertanya bagaimana saya mendapatkan kebutuhan ini, dicarinya dari mana. Nah, ini kita untuk melihat kebutuhan apa saja, apa yang digunakan ya, apa yang digunakan apa saja, kita bisa melihat ke RPPM ya. Misal di sini RPPM. Nah, di sini di rencana kegiatan ya. Rencana kegiatan kita apa saja? Misalkan ini tema rekreasi ya. Kita coba lihat tema rekreasi. Tema rekreasi itu tema pertama ini ya, tema rekreasi. Nah, di tema rekreasi ya, kegiatannya apa saja ya. Misal di sini mewarnai gambar anak yang sedang rekreasi. Nah, ini berarti yang kita butuhkan adalah mewarnai ya, berarti gambar mewarnai dan alat mewarnai. Nah, silakan rekan-rekan list terlebih dahulu ya kebutuhannya apa saja. Karena ada yang masuk AV, ada yang masuk nanti ke bahan atau peralatan ya. Jadi kalau kita melihat ini ya, yang poin 1 sampai 5 ini adalah tentang AP. Jadi AP yang digunakan untuk tematik apa gitu. Nah, untuk poin F ini adalah untuk peralatan atau bahan lainnya. Bahan lainnya di sini bisa bahan habis pakai ya, atau ATK yang digunakan ya. Masuk yang di sini bisa krayon, gunting, lem ya. Kertas lipat, manik-manik ya, biji-bijian, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Ini masuk ke poin F ya, kebutuhannya seperti itu. Nah, untuk melihat kebutuhannya sekali lagi kita gunakan adalah RPPM. Saya menggunakannya RPPM ya. Di sini ada bermain pasir dan bermain di bak air. Bermain pasir otomatis ini kita AP-nya bermain, berarti AP pasir kinetik yang kita gunakan ya. Kemudian melengkapi huruf gambar tempat rekreasi. Nah, ini biasanya yang gunakan adalah Fajr tempat rekreasi ya. Jadi ada ada huruf ya. Jadi huruf ya ini bisa kita gunakan Fajr ataupun apel lainnya ya. Nah, jadi kebutuhannya adalah dari sini untuk merumuskan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan. Di sini ada bermain sepak bola, ya. Bermain sepak bola. Ya, silahkan. Nah, di sini ada bola sepak anak ya. Jadi kebutuhannya berapa, tinggal masukkan. Masukkan kebutuhannya berapa, ini misal 111 ya. Nah, begitu seterusnya, dan ini secara otomatis ya tersinkron ke sini. Ini rekap perhitungannya. Jadi dia akan otomatis masuk ke sini ya. Kita coba saja misalkan semuanya satu-satu ya. Satu 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 satu. Oke. Oh, ini 11. Nah, ini saya sudah setting otomatis, dia muncul ke sini, dan di sini terlihat ya. Ini budgetnya dana BOP dengan data siswa 50 orang, maka dana BOP yang diterima adalah 15 juta ya. Karena ininya adalah 300.000 rupiah. Nah, berarti 15 juta. Nah, ini data atau yang sudah terrealisasi atau yang sudah direncanakan ada 1.225.000.
Nah, dan ini sisa yang bisa kita gunakan untuk membeli barang lainnya. Jadi ini kita setting sudah otomatis ya. Jadi teman-teman tinggal mengisi ini saja perhitungannya ini, berapa yang dibutuhkan atau barang apa saja yang dibutuhkan, kemudian harganya berapa. Untuk harga terbaru ya silakan rekan-rekan googling saja. Ini saya menggunakan harga perkiraan ya, dan harga hasil googling saya juga ini melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada gitu. Dan di sini mungkin ada yang sama ya, di sini ada alat kedokteran, di sini juga ada alat kedokteran. Jadi di sini ada yang bagus yang 100.000, ada juga yang cuma 50.000 gitu. Di sini saya sudah eh, apa apa me, menyantumkan gitu ya, hasil hasil dari rekapan saya, dari RPPM yang biasa kita gunakan. Nah, kita terapkan kebutuhannya apa saja di sini ya. Di sini juga saya memberikan yang kosong ini, bisa misalkan di sini tidak tercantum ya silahkan rekan-rekan isi di sini. Nah, ini volumenya berapa, paketnya berapa, apa satuannya apa, kemudian harganya berapa, dan nanti ini sudah otomatis. Jadi ini otomatis terangkum gitu. Ya, ini pada dasarnya semuanya hampir sama ya. Ini tidak jauh berbeda untuk tematik ya. Silakan nanti diisi saja. Kemudian juga apabila ada tema yang berbeda, silakan bisa dimasukkan di sini ya. Jika ada tema yang berbeda. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini peralatan atau bahan pembelajaran ya, ini hasil rekap saja ya, dari kegiatan atau dari rencana kegiatan dalam RPPM. Ini beberapa eh, apa peralatan atau bahan habis pakai yang biasa digunakan ya. Ini cukup banyak, jadi saya tidak menambahkan ruang kosong, silahkan digunakan saja ya. Nah, kemudian ada penyediaan makanan sehat. Nah, ini untuk penyediaan makanan sehat di sini ada dua macam yang biasa kita gunakan. Yang pertama berupa paket ya, paket PMT atau pemberian makanan tambahan. Biasanya kalau di wilayah kami pelaksanaan PMT itu tribulan ya, jadi dalam satu semester biasanya dilaksanakan 2 kali ya. Ada juga mungkin rekan-rekan yang biasa melaksanakan 1 bulan sekali ya, silakan tinggal diisi saja ya. Nah, ini jumlah anaknya berapa. Nah, kemudian juga di sini ada belanja bahan PMT gitu. Nah, selain menggunakan metode paket ya, misalkan per anak Rp5.000 gitu, ini jumlah anaknya berapa ya. Kami juga ada yang menggunakan metode bahan belanja yang dibeli ya. Misalnya bahan untuk membuat bubur ayam, mohon maaf, bubur kacang itu berapa. Nah, di sini juga kita kadang dilakukan seperti itu ya. Biasanya pada puncak tematik ya, dengan melibatkan orang tua, kita memberikan subsidi kepada orang tua. Biasanya ditunjuk kelompok kelompok A, kelompok B gitu, untuk menyediakan makanan tambahan bagi anak gitu. Dan nanti ini si uang dikelola oleh ibu-ibu atau oleh orang tua siswa ya, untuk digunakan apa kegiatan pemberian makanan tambahan ya. Ada yang membuat agar-agar, ada yang membuat bubur kacang dan sebagainya ya, ada yang bala-bala juga ya. Nah, ini jadi fungsi KPO ya, fungsi orang tua ini berjalan ya kalau menggunakan ini ya. Selain itu juga kita ada mohon maaf, selanjutnya kita adalah penyediaan alat DDTK ya. Di poin B, penyediaan alat DDTK.
Oh ya, ini sebagai catatannya mungkin untuk penyediaan makanan sehat untuk saat ini tidak semua lembaga bisa melaksanakan ya kalau untuk kemarin gitu. Kalau untuk saat ini mungkin bisa ya karena ini sudah mulai boleh tatap muka ya walaupun tidak 100% ya. Kalau semester kemarin kita belum penyediaan makanan sehat ini kita ditiadakan ya karena kesulitan untuk pelaksanaan kegiatannya. Nah, untuk selanjutnya penyediaan alat DDTK. Ya, ini untuk alat DDTK atau deteksi dini tumbuh kembang anak. Tentunya ini meliputi 4 hal yang pokok ya, tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Nah, ini alat yang kita gunakan di sini ada timbangan badan, meteran tinggi badan, ya, meteran lingkar kepala. Dan juga boleh ya ada yang mungkin yang menggunakan meteran jahit. Nah, kemudian ini ada grafik DDTK untuk pencatatannya. Kemudian juga ada kartu KMS ya, bagi yang belum memiliki mungkin bisa kita membeli ya. Kemudian juga ada lembar DDTK ya. Nah, untuk poin-poin ini ya, ini mungkin saya ada sampel ya. Nah, ini grafik-grafik yang biasa kita gunakan ya untuk melakukan pencatatan tumbuh kembang anak ya. Nah, ini penggunaannya mungkin nanti saya akan bahas di video selanjutnya ya, bagaimana cara menggunakan grafik ini, lembar ini. Ini digunakan untuk mencatat hasil DDTK. Oke, kita kembali lagi. Selanjutnya poin B3, kegiatan pertemuan dengan orang tua atau wali atau kegiatan parenting. Nah, ini juga sama untuk untuk teknis konsumsi ya. Di sini saya menggunakan teknis pertemuan ya, atau satuannya pertemuan. Biasanya kita anggarkan untuk sekali sekali pertemuan itu berapa rupiah ya. Atau mungkin teman-teman mau menggunakan jumlah anak, silahkan ya. Di sini kita ada 2 poin yang kosong, silahkan bergantung teknik yang teman-teman gunakan. Selain konsumsi, kita juga jika dalam kegiatan parenting menghadirkan narasumber, kita juga menyediakan transport untuk narasumber ya. Selanjutnya poin B4, ini pembayaran honorarium PTK ya. Ini nah ini untuk honorarium PTK ini jadi begini ya. Jadi ini nanti ini otomatis ketika kita jumlahkan masukkan data PTK-nya berapa, ini otomatis ya terhubung ke sini. Nah, kemudian misalkan yang kita bayarkan adalah 6 bulan, maka ini dia akan otomatis ya. Jadi perhitungannya di sini kita 5 jumlah PTK dikalikan jumlah bulan dikalikan besar honorarium berapa gitu. Jadi ini nanti sudah otomatis ya. Nah, ini juga otomatis ke sini ya. Kemudian penyediaan bahan lainnya atau kegiatan. Nah, di sini ya, yang membuka peluang kegiatan lainnya. Jadi dari setiap poin ini di akhirnya diberikan kesempatan eh, untuk merdeka belajar gitu ya. Selama kegiatan BOP itu untuk digunakan untuk keperluan pembelajaran, jadi di setiap poin poin A, poin B, poin C itu di membuka peluang untuk dimasukkan ya. Jadi di sini ada penyediaan bahan lainnya atau kegiatan ya.
Nah, di sini biasanya yang belum masuk dari penjelasan poin 1 hingga poin 4 ini adalah transport SDI DTK ya. Kalau tadi ada DDTK, kemudian juga ada SDI DTK. Nah, kalau SDI DTK di kami ini melibatkan tenaga kesehatan ya. Dan biasanya kami juga memberikan transport bagi tenaga kesehatan itu. Nah, karena ini kita ada hubungan timbal balik ya, saling membutuhkan gitu. Dan tentunya kalau tanpa transport sama sekali kita merasa malu, makanya biasanya kita menyediakan juga transport untuk petugas kesehatan di sininya di Nakes. Dan untuk saat ini lebih mudah ya, kita tidak apa namanya, kalau bahasa Sundanya tidak cangcaya ya untuk mencantumkan ini. Kalau kemarin mungkin kita karena tidak cukup jelas ya, mungkin khawatir juga, ada ketakutan juga untuk mencantumkan eh, transport SD DTK ya. Tapi untuk saat ini kita diberikan peluang ya untuk mencantumkan transport petugas nakes atau transport kegiatan SDI DTK. Ya itu tadi ya, ada poin pertama di poin ini ya, peluangnya di sini, kegiatan lain yang bisa dimasukkan. Di poin B yang bisa dimasukkan adalah di ini penyediaan bahan lainnya ya. Oh ya, ini juga perlu saya jelaskan ya, untuk kegiatan pendukung. Jadi ini walaupun tanpa alat tersebut kegiatan pembelajaran dapat terlaksana. Kemudian yang poin ketiga ini adalah pembunuhan administrasi satuan pendidik. Ya, ini berhubungan dengan administrasi ya, dan yang lain-lain juga di sini ada kesehatannya juga ya. Kita kembali lagi ke aplikasinya. Ya, selanjutnya C1, penyediaan buku dan alat administrasi. Ya, penyediaan buku mungkin biasa yang dibutuhkan adalah buku, kas dan sebagainya ya. Ini hanya beberapa saja sampel, silakan nanti teman-teman berdasarkan kebutuhan masing-masing di lembaga. Kemudian juga kami memasukkan ini perangkat pembelajaran yang dibutuhkan ya, bisa Perumnas, RPPM, RPPH, ini sama ya, masuk ke dalam administrasi guru ya, baik itu yang membuat sendiri ataupun melakukan pembelian ya. Biasanya buat sendiri ini habis berapa biaya untuk membuat gitu, kemudian kalau membeli habis berapa gitu. Kemudian juga ini ada perangkat penilaian ya, perangkat penilaian yang kami masukkan di sini ada observasi, unjuk kerja, hasil karya, dan beberapa perangkat pembelajaran yang lainnya ya. Selain perangkat pembelajaran juga kita perangkat penilaian ya, maksud saya ada selain perangkat penilaian ya hingga penilaian semester berupa buku rapot ya, kita juga ada ijazah ya. Ijazah ini untuk saat ini dibutuhkan ya, karena untuk masuk ke SD membutuhkan data atau bukti berupa apa NISN ya, maka ijazah itu sangat dibutuhkan sekali untuk saat ini. Kemudian ada pembuatan buku pedoman kurikulum sekolah ya, ini untuk kurikulum ya. Kalau ada pembaruan atau ini kita masukkan di sini ya, ataupun mungkin buku administrasi yang lainnya ya, bisa dimasukkan di sini di kolom-kolom yang masih kosong ini. Nah, selanjutnya C2. C2 adalah penyediaan obat-obatan dan peralatan kebersihannya. Ini biasa kita masukkan obat-obatan yang biasa yang ada di sekolah kami ya. Kemudian juga alat-alat kebersihannya. Ini alat-alat kebersihan. Ada pencegahan COVID ya, ini masker medis, masker kain, hand sanitizer, hand soap, pembersih lantai dan sebagainya, ini sapu lidi dan sebagainya ya, ini untuk alat-alat kebersihannya. Selanjutnya ini C3, perawatan sarana dan prasarana. Nah, untuk persyaratan sarana prasarana ya, biasanya di wilayah kami itu ada dua tipe ya. Ada yang sistem borongan, ada juga yang sistem
harian mungkin kalau untuk pekerjaan yang agak-agak berat gitu ya. Tapi untuk perbaikan-perbaikan apa kecil seperti kunci, kabel saklar ya biasanya itu cukup harian lah. Apa kita menyuruh tukang membeli alat ya. Dan ini apa mungkin ini beberapa sampel aja kebutuhan yang pernah kami lakukan di lembaga kami ya, misalnya pengecatan ulang atau apa perbaikan pagar ya. Kebetulan pagar kami masih dari bambu ya, kami di sini kita menyantumkan juga bambu, kemudian ada genting bocor kita masukkan juga ini genting ya. Nah ya walaupun sifatnya apa hanya perbaikan-perbaikan kecil, biasanya kita ini apa menyuruh tukang ya gitu seperti itu, dan ini upahnya bisa disesuaikan saja ya. Kemudian C4 adalah pembiayaan langganan daya dan atau jasa listrik, telepon, internet dan air ya. Mungkin yang umum di wilayah kami ini hanya listrik dan internet ya, sedangkan air ini karena dari sumber mata air ini tidak berbayar ya, biasanya gratis gitu. Nah ini paling kami biasanya untuk kebutuhan air ini adalah di perawatan saja ya, misalnya membutuhkan roll apa eh, roll ini apa namanya selang ya, selang ya biasanya dicantumkan di sini gitu, karena kita tidak berlangganan air atau PDAM. Nah mungkin ini yang perlu dipahami ya, banyak teman di apa di teman-teman mungkin ada yang nominal ini kesulitan menentukan nominal ini ya. Nah sebagai gambaran saja mungkin di kami ya, pelaksanaan di kami untuk menentukan nominal ini, jadi kami menggunakannya sistemnya adalah pelaporan langganan ya. Jadi bukan pelaporan apa pembiayaan, tapi kami yang digunakan adalah pelaporan langganan ya. Jadi misalkan untuk listrik kami apa biayanya itu adalah 405 listriknya adalah 450 ya. Biasanya sekitar 10 hingga 20 ribu lah, tidak lebih dari itu. Nah, namun kami gunakannya flat ya, diambil 20 ribu karena untuk apa untuk melakukan pembayaran ini biasanya ada dikenakan biaya administrasi ke apa ke penjualnya gitu, atau juga apa ada ongkos bensin, jadi kita flat saja 1 bulan 20.000 rupiah gitu. Atau mungkin teman-teman yang listriknya berdaya 900 ya, 900 itu kalau nggak salah itu minimal flatnya itu adalah 56.000 berapa gitu ya, minimal flatnya itu apa abondemennya itu 56.000 ya, 56.000 berapa gitu lebih lah. Nah ini ya teman-teman bisa disesuaikan saja, bila 56 mungkin dibulatkan menjadi 60.000 ya, misalnya untuk apa. Lalu yang menerima siapa? Nah yang menerima adalah di kami, yang menerima adalah orang yang melakukan pembayaran gitu. Jadi kwitansinya bukan dari kwitansi dari warung, tapi dari kwitansinya adalah ke orang yang menerima atau membeli barang tersebut gitu, dan ini flat ya. Jadi sisanya dari uang apa pembayaran adalah untuk yang membeli gitu, seperti itu. Dan ini untuk internet, mungkin untuk internet kita tidak terlalu besar menganggarkan dalam 1 bulan ya, hanya 20.000 rupiah karena memang kebutuhannya tidak terlalu ini apa tidak terlalu besar lah kalau dihitung per bulan ya. Jadi hanya waktu tertentu saja kita menggunakan internet gitu. Jadi dianggarkan per bulan hanya 20.000 saja gitu. Mungkin ada yang 50.000 ya masih normal gitu ya, per bulan 50.000, karena memang apa paket ya, paket data itu beragam ya, bagaimana provider atau mungkin kalau yang sudah berlangganan internet dari Telkom ataupun dari yang lainnya ya, mungkin ini biaya per bulannya ini bisa besar ya. Kalau di wilayah yang sudah apa menggunakan
jaringan seperti itu ya. Tapi di kami ini masih menggunakan provider GSM. Oke, lanjut. Selanjutnya ini adalah penyediaan bahan atau peralatan lainnya. Nah, ini juga sama ya, di poin C ini peluang kita di merdeka belajar ya, atau merdeka belajar di sini. Jadi apapun bahan atau peralatan lainnya yang belum masuk ke dalam poin 1 hingga poin 4 tadi, ini dipersilakan masuk ke sini ya. Misalnya apa saja di sini kita yang belum masuk ini adalah spanduk ya, untuk informasi penerima siswa baru ataupun kegiatan-kegiatan lainnya ya, ini bisa masuk ke sini. Kemudian juga untuk leaflet atau pamflet penerima siswa baru ataupun papan plang identitas lembaga ya. Kemudian papan monografi sekolah, papan struktur organisasi, papan informasi dan sebagainya. Ini bisa masuk ke sini ya. Yang tentunya ini adalah yang berhubungan dengan administrasi satuan pendidikan ya. Kalau untuk penyediaan bahan pendukung ini sudah ada di sini ya, di poin B gitu. Kemudian juga kalau yang untuk pelaksanaan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain. Jadi kalau barangnya tidak ada, ini kegiatan pembelajaran tidak bisa dilaksanakan. Ini ada di poin ke-6 ya, kalau menurut Juknis ini ya. Di poin ke-6, di poin F. Nah, di sini. Kalau pendukung di poin E, kalau administrasi di poin E juga. Jadi betul-betul ya, kemerdekaan belajar sebagaimana disampaikan pada webinar tersebut betul-betul dapat kita maksimalkan ya, dapat kita manfaatkan dengan baik gitu, sehingga dana operasional ini betul-betul bermanfaat bagi pelaksanaan kegiatan di sekolah. Ya, mungkin itu saja ya untuk tutorialnya terkait penggunaan atau di sheet perhitungan, dan nanti hasilnya ini akan otomatis ke sini ya. Misalkan di sini kita memasukkan, dia akan otomatis terekap di sini, dan sisanya berapa lagi di sini, bisa sisanya 12 juta lagi berarti. Nah, dia otomatis gitu. Nah, adapun nanti untuk hasilnya atau untuk cetaknya adalah di sini ya, di poin RKS. Nah, pada poin ini mungkin teman-teman untuk tema yang tidak dilaksanakan bisa di hide atau disembunyikan ya. Bisa dengan memblok kolom atau baris ya. Kemudian di hide atau disembunyikan ya. Kemudian ini nanti nomornya tinggal diatur kembali ya. Adapun waktunya ini silakan disesuaikan saja ya. Untuk tema rekreasi dilaksanakan kapan gitu. Kemudian untuk peralatan atau bahan lainnya, tema yang dilaksanakan berarti ini jadi dari awal hingga akhir ya, tentunya ini dari awal hingga akhir. Kalau ini kan mungkin di bulan apa dilaksanakannya, kalau yang ini mungkin di di dari awal sampai akhir kalau yang ini. Kemudian untuk penyediaan makanan sehat mungkin yang 1 tahun dilaksanakan 12 kali atau setiap bulan ya, ataupun mungkin yang seperti di saya hanya triwulan, jadi dalam 1 tahun itu 4 kali pemberian makanannya. Nah, di sini dituliskan bulan apa dan bulan apa gitu. Nah, kemudian juga ini untuk penyediaan DDTK. Kalau DDTK ini setiap bulan berarti ya, dari bulan A sampai misalkan dari bulan Januari, atau untuk tahap 2 mungkin dari bulan Juli sampai bulan Desember 2021 gitu ya. Kemudian untuk pertemuan orang tua dan wali peserta didik ya, atau kegiatan parenting. Nah, untuk kegiatan parenting biasanya dilaksanakan untuk wilayah kami itu kegiatan parenting
biasanya di awal dan akhir ya, seperti itu ya. Ini tinggal diisi saja untuk waktunya ya. Mungkin itu saja ya, eh, pemaparannya. Nah, dan ini untuk apa, untuk pelaporan mungkin tadi saya sudah jelaskan ya, untuk pelaporan di aplikasi ini, di aplikasi BOP. Karena di aplikasi BOP untuk yang kemarin ini mengacu kepada ini ya, poin-poinnya khususnya di poin utama. Mungkin bagi pengembang ya, barangkali untuk poin yang satu ini bisa disesuaikan gitu, sehingga eh, ada menu kita memasukkan tema apa gitu, sehingga nanti bisa masuk sesuai dengan tema yang ada di sekolah gitu, tidak monoton menggunakan seperti ini gitu ya. Ini hanya contoh, ini hanya misalnya gitu. Yang namanya misalnya berarti contoh ya. Jadi ini kita lihat poinnya. Ini poinnya adalah AP untuk kegiatan tematik ya. Poin A ya, sekali lagi, poin poin A ya, poin A sampai E ini adalah eh, AP ya. AP yang digunakan pada kegiatan tematik ya. Mungkin dari pengembang nanti bisa apa maksud saya, pengembang pelaporan ya, dalam pelaporan, dalam menu aplikasi pelaporan mungkin bisa dikembangkan lagi menu yang poin satu ini, jadi tidak hanya mencantumkan 5 tema ini gitu, tapi bisa mencantumkan tema pilihan, kemudian eh, memunculkan hasil entry dari tema pilihan tersebut. Ya itu saja mungkin untuk untuk usulan terkait pelaporan ya. Oke, mungkin secara keseluruhan sudah beres ya terkait ini penggunaan template yang mungkin akan saya bagikan kepada rekan-rekan. Namun yang akan bagikan saya ini adalah versi trialnya ya. Jadi di sini saya punya dua versi, ada versi trial dan ada versi full ya. Nah, untuk versi trial bedanya dengan versi full. Untuk versi trial ini hanya yang terbuka hanya ininya saja, hanya apa hanya jumlahnya saja, dia tidak bisa menambah menu baru ya. Untuk versi trial jadi dikunci sama saya dan ini yang akan saya bagikan secara gratis. Adapun yang membutuhkan versi full ya, artinya teman-teman nanti bisa menggunakan keseluruhannya, bisa menambah opsi baru gitu ya. Kalau yang versi trial ini dia tidak bisa dirubah ya, ini tidak bisa dirubah, harganya pun tidak bisa dirubah. Kemudian hasilnya ini juga saya kunci ya untuk versi waktunya. Jadi yang bisa dirubah itu hanya versi full. Dan untuk mendapatkan versi full nanti silakan dibaca saja dalam deskripsi video ini, atau cukup dengan versi trial tidak menjadi masalah ya. Ini hanya berbagi sedikit aplikasi yang mungkin bermanfaat bagi rekan-rekan. Ya mungkin itu saja untuk video kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa apabila video-video yang saya berikan kiranya bermanfaat, silahkan subscribe berlangganan di channel saya dan aktifkan notifikasinya, sehingga ketika saya mengupload video-video terbaru teman-teman tidak ketinggalan. Dan apabila menyukai video kali ini silahkan like, dan apabila bermanfaat silahkan di share bagi lembaga PAUD lainnya. Dan sekali lagi, apabila membutuhkan video versi full silahkan dibaca persyaratannya dalam deskripsi video ini. Akhir kata, mohon maaf bila ada salah kata.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.